Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak Yulia Krihat. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi tentang akar bilangan. Nah, akar bilangan ini itu lanjutan dari bilangan berpangkat kemarin ya, atau kebalikan dari bilangan berpangkat. Oke, terima kasih bagi adik-adik yang sudah mensubscribe channel ini, dan bagi yang belum silahkan di-subscribe dulu ya, serta tonton video ini agar habis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi adik-adik. Nah, kita lihat di sini untuk akar bilangan itu kebalikan dari pangkat. Nah, yang mana untuk materi perpangkatan itu udah kakak jabarkan di video sebelumnya ya. Bagi adik-adik yang belum menonton tentang pangkat, nah silakan ditonton video kakak sebelumnya. Nah, boleh di sini kakak kasih kata kunci untuk akar bilangan itu kebalikan dari pangkat. Nah, yang mana kemarin kalau dia 2 pangkat 2 atau dari 1 lah ya. 1 pangkat 2 itu hasilnya 1. Nah, maka ini berkebalikan dengan akar dari 1. Akar dari 1 itu juga 1. Nah, selanjutnya kalau 2 kuadrat. 2 kuadrat berarti hasilnya 2 kali 2. 2-nya sebanyak 2 kali ya. Berarti kalau kita hitung 4. Nah, kalau kita balik dari belakang, akar dari 4 itu sama juga dengan 2. Nah, itu dia yang akar bilangan. Kalau di sini tidak ada angka lain, berarti itu namanya akar pangkat 2 ya. Tapi kalau di sininya ada angka 3, berarti dia akar pangkat 3. Kalau ada 4, berarti dia akar pangkat 4. Nah, untuk sekarang itu kakak khususin yang akar pangkat 2 aja terlebih dahulu. Nah, selanjutnya 3 pangkat 2. Berarti artinya 3 kali 3. Nah, 9 ya. Nah, maka kebalikannya akar dari 9 itu sama juga dengan 3. Nah, selanjutnya 4 kuadrat. 4 kali 4. 4 pangkat 2 berarti hasilnya 16. Nah, kebalikannya di sini akar dari 16 yaitu 4. Nah, begitu seterusnya ya adik-adik. Nah, kalau kakak lanjutin ini, maka ini akan menjadi 5 kuadrat, itu hasilnya 25. Nah, maka kalau kita buatkan dalam bentuk akar, jadinya akar 25 itu sama juga dengan 5. Nah, selanjutnya kalau 6 kuadrat. 6 kuadrat, 6 kali 6 berarti 36. Nah, kalau kita lanjutkan ke akarnya, jadinya akar 36 itu 6. Nah, selanjutnya 7 kuadrat. Itu 7 kali 7, 49. Kalau kita kembalikan ke akar, maka jadinya di sini akar dari 49 itu sama juga dengan 7. Nah, selanjutnya 8 kuadrat. Berarti 8 kali 8 itu 64. Nah, kebalikannya kalau kita buatkan dalam akar, jadinya akar 64 itu sama juga dengan 8. Nah, selanjutnya 9 kuadrat. Berarti 9 kali 9, 81. Nah, kalau kita kembalikan ke akar, jadinya di sini akar dari 81 itu sama juga dengan 9. Nah, ini kebilangan berpangkat dari 1 sampai 9 ya. Kalau kita lanjutkan seterusnya, itu caranya sama dengan ini. Nah, jadi pangkat itu kebalikan dari akar. Nah, yang mana untuk angka di sini itu hasil akarnya bilangan bulat semua ya. Nah, bagaimana nanti kalau bilangannya itu tidak bisa bulat, Kak? Nah, ada teman-temannya yang nanya. Nah, kita bahas. Untuk menyederhanakan akar apabila bilangannya itu tidak bilangan bulat. Atau nanti disebut dengan bilangan irasional yang ada akarnya. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua. Ini masih sambungkan dari akar bilangan ini. Nah, kakak kasih tanda menyederhanakan akar bilangan. Menyederhanakan akar bilangan. Nah, ini contoh.
Nah, yang pertama, kalau di sini akar 4 itu hasilnya 2 ya. Nah, bagaimana kalau yang ditanya nanti akar 8 sama dengan berapa, kata dia. Nah, berarti untuk menyederhanakan akar 8 ini, itu bisa kita rubah pengalinya itu angka yang bisa ditarik akarnya di sini terlebih dahulu. Nah, contoh akar dari 8. 8 itu kan bisa 4 dikali 2. Nah, maka bilangan ini itu bisa kita sederhanakan menjadi akar 8 itu sama juga dengan akar dari 4 dikali 2. Nah, di sini kalau akar 4 sama akar 2 itu bisa kita tarik akarnya satu-satu. Akar dari 4 tadi ada 2. Nah, berarti boleh kita tulis 2 di depan. Nah, tinggal yang di belakangnya ini akar 2 aja. Nah, yang 4-nya tarik keluar. Nah, ini tetap ya. Yang tidak bisa ditarik akarnya berarti dia tetap dalam akar. Jadi akar 8 itu sama juga dengan 2 akar 2. Nah, ini disebut dengan bilangan irasional. Nah, sampai di sini ada adik yang bingung? Nah, kalau bingung kakak tambahin satu contoh lagi. Nah, misal yang kedua, akar dari 12 berapa? Nah, jadi akar dari 12 itu bisa kita rubah menjadi akar dari 12 itu kan ada beberapa perkalian ya. Nah, ada 6 kali 2, ada 4 kali 3. Nah, di antara dua buah pengali ini kita ambil bilangan yang salah satunya bisa ditarik akarnya tadi. Nah, ini 6. Ada enggak akar 6? Nah, tidak ya, Dedek. Ada 2, ada 4, ada 3. Nah, akar dari 4 di sini ada 2. Maka yang kita ambil bilangannya 4 dikali 3. Nah, ini yang kita pakai. Jadi akar dari 12 itu bisa kita sederhanain menjadi akar dari 4 dikali 3. Nah, akar dari 4 tadi nilainya 2. Berarti 2-nya tetap. Nah, akar 3-nya 2-nya pindah keluar. Nah, akar 3-nya tetap di sini ya. Nah, turun. Nah, jadi akar 12 itu sama juga dengan 2 akar 3. Nah, soal yang ketiga. Nah, di sini kakak punya soal akar dari 50. Nah, ini sama juga dengan berapa? Nah, silakan adik-adik sederhanain. Akar dari 50 itu bisa kita rubah menjadi akar dari berapa kali berapa. Nah, adik-adik cari perkalian yang hasil kalinya 50, tapi salah satu bilangannya itu bisa ditarik akarnya seperti ini tadi. Nah, 50 itu bisa juga 5 kali 10 ya. Nah, atau ada angka yang lebih gampang diingatnya, 25 dikali 2. Nah, atau pengali yang lainnya. Nah, dari dua buah ini ada enggak bilangan yang bisa ditarik akarnya? Nah, silakan adik-adik lihat. Ada 5, ada 10, ada 25, ada 2. Nah, berarti bilangan yang ditarik akar ada dari akar 25. Nah, maka yang kita ambil bilangan 25 kali 2 ini. Jadi akar dari 50 itu sama juga dengan 25 kali 2. Nah, ini kalau kita sederhanain akar dari 25 itu 5. Nah, berarti 5-nya di luar, akar 2-nya tetap di belakang. Akar 2. Oke, sampai di sini. Jika adik-adik ada yang ragu atau bingung, silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke soal-soal akar yang lainnya. Oke, untuk selanjutnya nomor 4. Nah, di sini kakak tambahin contoh yang keempat. Nah, kakak punya soal akar 45 sama dengan titik-titik. Nah, silakan adik-adik cari 45 itu bilangan berapa kali berapa yang bisa salah satunya ditarik akarnya. Nah, jadi di sini akar dari 45 itu bisa kita rubah menjadi akar dari. Nah, 45 itu ada 9 kali 5 ya. Nah, berarti cukup 9 dikali 5 aja. Nah, langsung akar dari 9 itu 3. Berarti 3-nya di luar, akar 5-nya tetap di belakang. Nah, jadi akar 45 itu 3 akar 5. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Nah, kakak punya soal akar 63. Nah, ini penyederhanaannya berapa?
Nah, akar 63 itu bisa kita sederhanai menjadi akar berapa kali berapa. Nah, 63 itu bisa 9 kali 7 ya. Nah, ada 9 kali 7, ada 21 kali 3 ya. Nah, ada angka yang lain. Nah, silakan adik-adik coba. Nah, dari dua buah ini, mana yang salah satunya bisa ditarik akarnya? Nah, berarti itu bisa kita ambil dari angka 9 ini. 9 dikali 7. Nah, berarti akar dari 9 itu tadi 3. Nah, akar 7-nya itu tetap pakai akar aja, akar 7. Jadi akar 63 penyederhanaannya yaitu 3 akar 7. Nah, selanjutnya soal yang ke-6, kakak punya soal akar dari 80. Nah, berapa penyederhanaannya? Nah, di sini akar 80 itu sama juga dengan akar berapa kali berapa. Nah, ini 80 itu banyak bilangan yang bisa diambil ya adik-adik. Nah, misal di sini ada 8 kali 10 bisa juga. 8 kali 10 itu 80 juga. Atau 40 kali 2 itu bisa juga. Nah, atau 20 kali 4 itu ada juga 80 ya. Atau ada 16 kali 5, berarti ini juga 80. Nah, dari beberapa bilangan ini, mana yang bisa kita pakai untuk menarik akarnya? Nah, di sini bisa kita lihat bilangan yang bisa ditarik akar itu ada angka 4. 4 kali 20 berarti boleh kita pakai. Ada 16, akar dari 16. Nah, 16 kali 5 bisa kita pakai. Nah, kakak coba menggunakan dua buah soal ini atau dua buah perkalian ini untuk menyederhanakan akar dari 80. Nah, nanti silakan adik-adik pilih mana cara yang lebih gampangnya ya. Nah, kakak ambil yang pertama, akar dari 80 itu sama juga dengan 20 dikali 4 atau ditulis 4 dikali 20. Nah, berarti ini bisa langsung kita jawab. Akar dari 4 itu 2. Nah, tinggal di belakangnya akar 20. Akar 20 itu tidak ada ya. Nah, selanjutnya di sini 20 itu masih bisa juga kita pecah. 20 itu sama juga dengan 4 kali. Nah, ini bisa kita pecah menjadi 4 kali 5. Berarti bisa kita lanjutkan pengerjaannya di sini. Nah, 2 yang ini tetap di depan, yang akar 20 itu kita pecah menjadi 4 kali 5. Nah, kita rubah sekali lagi. Nah, berarti 2-nya tetap, akar dari 4 ini 2 lagi, tinggal di belakangnya akar dari 5. Nah, 2 kali 2, 4. Nah, akar 5-nya tetap di belakang. Jadi akar 80 itu sama juga dengan 4 akar 5. Nah, atau di sini adik-adik menggunakan angka yang 16 kali 5. Nah, kakak tambahin. Atau akar 80 itu sama juga dengan akar dari, adik-adik pakai 16 kali 5. Nah, itu boleh juga ya. 16 kali 5. Nah, berarti ini langsung kita sederhanain. Akar dari 16 itu 4. Nah, tinggal di belakangnya akar 5. Jadi kalau kita pakai angka yang lebih besar, akarnya itu dia cukup 1 kali langkah aja. Tapi kalau akarnya kita pakai angka yang kecil, berarti itu ada beberapa langkah ke bawahnya ya adik-adik. Nah, jadi untuk dua buah bilangan ini itu bisa dipakai masing-masingnya. Nah, terserah adik-adik mau pakai yang mana. Nah, jadi akar 80 itu sama juga dengan 4 akar 5. Oke, sampai di sini. Jika adik-adik ada yang ragu atau bingung, silahkan komen di kolom komentar ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke adik-adik, nah itu tadi materi kita tentang akar bilangan atau menyederhanakan akar bilangan ya. Nah, menyederhanakan bilangan akar atau menyederhanakan akar bilangan. Yang mana bilangannya itu kita pecah menjadi 2 bagian, yang salah satu angkanya bisa ditarik akar ya. Nah, tunggu video kakak yang lainnya ya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Nah, mohon maaf jika ada salah hitung dan salah kata. Jika ada adik-adik yang ragu atau bingung, nah silakan komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.